Pak Dudung Kasat orangnya sih semangat ya, bagus. Ya prestasi dia kan nurunin baliho ya, Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling bener. Nggak ada itu. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bener nggak? Ada nggak yang lain? Nah jadi maksud saya carilah orang memang pengalamannya udah cukup. Menyakitkan bagi saya. Ya, saya sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi. Ya, tidak paham tentang fakta, bukti yang sebenarnya, jangan asal bicara. Ya, jangan asal bicara. Karena itu menyakitkan unsur prajurit. Dan saya naik karena salah satu kedekatannya sama Mbak Mega. Jangan asal bicara. Ya, jangan asal bicara. Karena itu menyakitkan unsur prajurit. Dan saya Ya, Jenderal Dudung kan rajin banget bikin patung Bung Karno di mana dia bertugas gitu loh, ya kan? Jangan seenaknya sendiri. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Tapi apakah kondisi hari ini Kasat itu bagus nggak sebagai Panglima? Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya Panglima. Menurut saya tantangan kita hari ini adalah di laut, potensi konflik di laut. Jadi nggak cocok kalau misalnya Kasat jadi Panglima, ya kan? Dan menurut saya Kalau coba-coba mengganggu itu akan saya hajar nanti. Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022 mendatang. Hal ini yang kemudian mulai pertanyaan soal siapa yang akan menggantikan posisi pucuk pimpinan tentara tersebut. Membaca siapa yang bakal dipilih Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tokoh demokrasi yang juga mantan Menteri Rizal Ramli, menyebut ada kemungkinan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menjadi Panglima. Hal ini menurutnya terkait dengan kedekatan Jenderal Dudung dengan Megawati Soekarno Putri. Jenderal Dudung naik salah satu karena kedekatan dengan Mbak Mega, ungkap Rizal Ramli dalam perbincangannya dengan Total Politik. Karena kedekatannya dengan Mbak Mega dan PDIP, Jenderal Dudung kan rajin banget bikin patung Bung Karno di mana dia bertugas. Iya kak, imbuhnya lagi. Padahal menurut Rizal Ramli tantangan hari ini ada pada perbatasan laut, sehingga kurang cocok menempatkan Kasat sebagai Panglima. Nah, tetapi apakah kondisi hari ini Kasat itu bagus? Enggak sebagai Panglima. Menurut saya tantangan kita hari ini di laut, kata Rizal Ramli. Potensi konflik di laut jadi nggak cocok kalau Kasat jadi Panglima. Kalau Jokowi macam-macam, lupakan tentang di laut, ya Jokowi cari masalah sendiri, imbuhnya. Rizal Ramli kemudian menyebut bahwa Jenderal Dudung memang sangat tinggi, namun soal prestasi dia mempertanyakannya. Ya kalau saya lihat Pak Dudung orangnya sih semenaga. Prestasi dia yang paling besar kan nurunin baliho. Ada nggak yang lainnya? Jadi maksud saya carilah yang pengalamannya cukup. Tutupnya. Rizal Ramli dalam perbincangan tersebut juga mempertanyakan adanya potensi bisikan ke Presiden Jokowi. Presiden menurutnya bakal mendapatkan bisikan nepotisme soal siapa yang bakal diangkat jadi Panglima. Ini belakangan ini promosi berdasarkan nepotisme, padahal angkatan bersenjata itu berdasarkan profesionalisme, kapasitas, leadership, dan lainnya bukan karena anaknya, mantunya siapa, ungkap Rizal Ramli. Tapi hari ini kan ada yang bisikin Jokowi, mantu gue aja dah, anak gue aja dah, hei ini Republik Indonesia, kata Rizal Ramli. Jenderal Dudung Abdurrahman adalah bukan sosok seperti yang dikatakan oleh Rizal Ramli, yang menurutnya tanpa prestasi. Dikutip dari tribunnews.com, Jenderal Dudung Abdurrahman kembali mencatatkan sebuah kebanggaan baru, bukan di bidang militer melainkan di dunia akademis. Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat tersebut resmi menyandang gelar doktor setelah lulus ujian di Universitas Trisakti Jakarta Sabtu 11 Juni. Jenderal Dudung Abdurrahman lulus dengan predikat cum laude.
Keputusan itu disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi, DEA, selaku Ketua Sidang Terbuka Promosi Doktoral di Universitas Trisakti. Maka dengan ini diputuskan Dudung Abdurrahman dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Selanjutnya kepadanya diberikan gelar doktor, kata Kadarsa di Universitas Trisakti. Adapun para penguji sidang terbuka Dudung diantaranya Ketua Sidang Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi DEA, Sekretaris Sidang Dr. Yolanda Misnita Siagian MMCIRR, Promor Profesor Dr. Willy Arafah MMDBA, CEO Promotor Dr. Kunadi MM, serta sejumlah anggota penguji lainnya. Anggota penguji Profesor Dr. Farida Jasfar MEPHD, Profesor Dr. Zainal Effendi Berlian MMPHD, penguji luar yakni Dr. Nini Rahayu SHMS. Dalam disertasinya, Jenderal Dudung Abdurrahman mengambil tema pengaruh strategis leadership style dan green human resource management terhadap manajemen performance Kodam Jaya yang dimediasi oleh Teamwork Management. Ia berharap hasil kajiannya itu dapat dimanfaatkan baik oleh jajaran TNI maupun masyarakat luas. Dalam orasi ilmiahnya, Jenderal Dudung Abdurrahman mengatakan strategis leadership style berpengaruh posisi terhadap manajemen performance atau performa manajemen. Dalam strategis leadership style diwujudkan dalam keberanian menghadapi dalam mengambil suatu keputusan. Ia kemudian mencontohkan pengalamannya saat menjadi Panglima Kodam Jaya Majen TNI saat mengambil keputusan menurunkan spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab. Salah satunya adalah penurunan baliho. Waktu itu saya harus putuskan dengan situasi dan kondisi. Tentunya dilatar belakangi dengan informasi dari Kapolda, Gubernur, Satpol PP. Mekanisme berjalan sedemikian rupa, prosedur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, bebernya. Dudung menegaskan keputusan itu bukan semata keinginannya sendiri, namun keputusan itu diambil karena memang ada latar belakang yang menurutnya harus dilakukan. Ciri pemimpin harus berani mengambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau salah berarti lebih bagus daripada tidak mengambil keputusan sama sekali, tutur Jenderal Dudung. Dalam sidang terbuka dan pengukuhan gelar doktoral terhadap Jenderal Dudung, hadir juga mantan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional dan mantan Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong Agung Gumelar. Hadir pula sejumlah petinggi jajaran TNI Angkatan Darat. Bukan hanya ini saja, sebelumnya Jenderal Dudung sudah mengantongi segudang prestasi lainnya. Seperti yang dikutip dari datakata.com, Jenderal Dudung Abdurrahman memiliki banyak prestasi. Hal ini terungkap saat Jenderal Dudung Abdurrahman dikabarkan akan menjadi Kasat saat itu sebagai penerus Jenderal Andika Perkasa. Analis Intelijen dan Keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, mengatakan pemilihan Jenderal Dudung sebagai Kasat yang baru sudah terbukti dengan segudang prestasinya. Jenderal Dudung sebelumnya sempat mengemban beberapa jabatan strategis seperti Gubernur Akademi Militer, Panglima Komandan Daerah Militer atau Pangdam Jaya, dan jabatannya saat ini yaitu Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Ini menunjukkan bahwa Jenderal Dudung memang layak menjadi Kasat, ujar Stanislaus kepada katadata.com pada Rabu 17 November. Menurut Stanislaus, naiknya Dudung sebagai Kasat murni dari prestasinya sebagai seorang perwira TNI yang berprestasi. Dudung sendiri disinyalir memiliki hubungan dengan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jenderal Dudung merupakan menantu Khalid Ghazali, seorang jenderal purnawirawan Akmil 65 yang kebetulan adalah sahabat baik almarhum Taufik Kemas, suami Megawati. Saya kira tidak ada faktor lain, ini profesional saja, ujar Stanislaus. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau KBIS TNI Soleman B. Ponto menilai Dudung layak dipilih menjadi Kasat karena memiliki keberanian untuk mengambil sebuah keputusan. Hal ini terlihat dari pernyataan Jenderal Dudung Abdurrahman yang menyebut semua agama itu benar. Ia memperlihatkan penghormatan Dudung terhadap keberagaman yang ada di Indonesia.
Pernyataan Dudung ini dikatakan saat melakukan kunjungan kerja ke Batalion Sipur 9 Kostrat di Ujung Berung pada 13 September lalu. Artinya beliau sangat mendukung Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dasar negara Indonesia, ujar Ponto kepada Kata Data pada Rabu 17 November. Kedepannya beberapa pekerjaan rumah yang harus diemban Jenderal Dudung sebagai Kasat, beberapanya adalah membawa Angkatan Darat menjadi lebih profesional. Penugasan pada operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP termasuk masalah perbatasan, bencana alam, dan separatisme. Serta menjaga agar seluruh komponen TNI AD tetap netral tidak terlibat politik praktis, jelas Tanis Laus.